Komunikasi penyiaran Islam. Oh, komunikasi. Lewat masih lewat apa gitu? Masih lewat emak kita. Betul. Say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini jumpa lagi di Kita podcast. Iya, tentunya di channel KPI 6B. Betul sekali. Tentunya aku sebagai host kali ini Oktalia Harparini dan partner aku. Muhammad Faisal Ramdhani. Nah, tentunya halo KPI, salam kenal. Tentunya kita udah punya narasumber nih yang kece, udah ganteng ya, manis. Tentunya boleh dong kenalin dirinya. Hai, nama saya Imam Khairi. Oh, Imam Hoy. Salam kenal Mas. Salam kenal. Hai semuanya. Gitu, hai gitu. Hai. Agak stay cool ya orangnya. Betul ya Kak Faiz ya? Betul sekali. Ya, Kak Imam ini asalnya dari mana? Saya dari Palembang. Palembang. Iya, Palembang. Orang Palembang jauh-jauh ke sini loh, Kak Faiz. Berarti Mas Imam di sini kuliah ya Mas ya? Saya kuliah di Curug. Mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Udah semester berapa Mas? Semester 6 sekarang. Semester 6. Udah semester 6 berarti udah menuju sama dengan Mendekati akhir. Ya, mendekati akhir lah. Akhir. Yang bentar lagi KKN lah, magang lah, kemudian skripsi itu nanti akan dihadapi. Bentar lagi. Judul udah dapat judul. Ya, insya Allah ada. Ya boleh pesan sama PA-nya. Untuk persiapan sudah ada Mas. Persiapan Siapa ada. tahu Gitu. kan ditonton sama PA-nya Pak, Iya. tolong asis Pak. Siap, boleh. Oh ya Kak Faiz nih, dengar-dengar ya, Mas Imam ini salah satu aktivis kampus. Betul. Termasuk yang- organisasi yang sangat banyak itu Mas. Ya, Walaupun bisa dibilang berstatus seperti itu. Bisa perkuliahan dibilang, tetap berorganisasi. ya, bisa dibilang seperti itulah. Iya, katanya juga Mas Imam ini pernah menjabat sebagai wakil ketua HMPS apa Hima ya, Hima Iya, KPI. KPI. Hima Komunikasi. KPI saat itu tahun berapa, Mas? Itu tahun 2022, tahun kemarin. Oh, tahun itu. kemarin baru Ya. tahun. Kalau sekarang udah demisioner atau alumni. Harus Bisa tolong dibilang. digaris bawahi ya, demisioner. Demisioner ya, guys ya. Nanti disangka masih wakil ketua. Nanti masih disangka ya. Sekarang tinggalnya di mana? Kan merantau nih berarti dari Palembang ya. Tinggal di Talangrimbo. Talangrimbo ngekos. Ya, kos. Oh, ngekos. Ya. Jadi orang Palembangnya di mana? Palembangnya maksudnya Kalau saya di kabupaten ya, nggak di kotanya tapi di kabupaten Mesuji Makmur namanya. Musuji kayak orang Jepang Musuji gitu ya. Mesuji. Apa singkatannya Oki ya? Oki, Oki apa? Oki Timur. Ogan Komering Ilir. Ogan Komilir. Halo orang-orang Oki. Halo. Masnya agak stay cool gitu ya. Sekarang udah semester 6, aktivis juga Kak, aktivis kampus juga ya tentunya. Gimana sih Mas kita tuh sebagai mahasiswa yang bisa Memanage waktu. minus waktu antara kuliah, organisasi. Kalau kayak kami ini kan kupu-kupu kan. Mungkin Anda aja. Iya, ya. Bersama organisasi juga Mas. Iya benar. Ya itulah, tergantung kita juga sih gimana enaknya. Kalau saya tuh kalau habis kuliah itu manage ya ikut organisasi atau yang lain sih, mau untuk mencari pengalaman di luar, bukan hanya di bangku perkuliahan aja, tapi di luar juga kita mencari wawasan seperti itu. Kalau manage sesudah kuliah, kemudian kita ngikutin kegiatan di luar tadi, jadi tidak mengganggu kuliah kita kayak gitu. Kalau boleh tahu organisasinya tuh apa aja? Apa cuma di internal doang kah? Apa ada di eksternal? Internal, eksternal itu aktif juga saya. Kalau di internal yang tadi HMPS itu, kemudian kalau di eksternal itu ada lah. Oh ada gitu, Iya. Kak. Boleh disebut Iya, gitu ya? sebutin, ya. Oh ya, wah, bagus banget ya Mas Imam. Betul udah, sekali. udah jadi aktivis kampus, terus anak organisasi juga, Ya. terus ngekos juga, orang rantau, cowok idaman guys. Bisa jadi. Iya kan, bisa juga memanage waktu. Nah nih Mas Imam, katanya nih ada pepatah nih kan yang bilang antara kuliah itu nomor 1 dan organisasi itu di nomor 1 kan lah gitu. Gimana sih pepatahnya kayak gitulah kira-kira? Gini pepatahnya, kalau kuliah
utama, organisasi itu yang paling utama kayak gitu. Nah, Masih kayak bingung ini Mas. ya masih Gimana tuh? ya pokoknya dua-duanya itu harus diutamain, jangan sampai salah satunya yang diutamain, tapi keduanya harus utama, sama-sama utama. Gak ada yang di nomor dua kan kayak gitu. Gitu. Nggak boleh ya ada nomor Iya, dua ya. iya. Ya, sama nggak perasaan gitu? Oh, lama perasaan nih. Agak lain ya. Agak lain, pendapatannya agak. ya. Jadi nih kan ngomong-ngomong nih tentang organisasi ya Kak Pais ya. Betul. Organisasi kampus, organisasi aktivis kampus. Sesuai nggak sih sama tema kita kali ini? Sesuai sekali Mas. Apa tema kita kali ini? Sob? Karena mendekati pemilu ini Mas. Jadi kita sebagai mahasiswa ini hal apa saja yang kita siapkan untuk menyambut pemilu tahun 2024? 24 ya. Berarti tentang bagaimana sih pandangan mahasiswa Betul. terhadap pemilu tahun 2024 mendatang gitu. Konsep kita kayak gitu sebenarnya. Oh ya, kalau untuk pandangan saya sih terhadap pemilu 2024 nanti ya, itu mungkin nantinya bakal rame sih. Rame dalam Bentar, Itu ramenya apa kemana nih? itu? Rame orang porak-poranda atau rame gimana? Rame Apa rame orang jualan? iya jualan. Bener Mas, rame apa? ya, maksud saya ramenya itu rame yang akan mencalonkan sebagai pemimpin baru atau presiden yang baru Kandidat, gitu, ya, kandidatnya. Ya bakal itu. calon lah. Iya, tentunya. bakal Ini calonnya rame-rame itu apa, rame. Pak Is? Nanti ramenya ke golput lah nanti. Iya kan? Enggak Enggak gitu ya? Enggak. Harapannya enggak sih yang golput itu menurun lah Nah, gitu. kita sebagai mahasiswa tuh harus punya prinsip. Iya, Udah seperti punya pilihan. iya Kalian gitu. berdua udah punya pilihan belum? Pastinya dong. Pastinya. Itu ya pandangannya terhadap pemilu ke depannya. Terus nih Mas Imam, kesiapannya untuk pemilu tahun 2024 itu apa? Ya persiapannya Mas. Ya, persiapannya kalau kita sebagai mahasiswa itu pastinya ya kita cari pemahaman atau cari referensi tentang bakal calon kandidat dari pemilu 2024 itu siapa sih yang bakal kita pilih kayak gitu. Oh, Bakal kita pilih, bakal kemudian calon ya. iya bakal calon. Ada sih yang udah Udah di hati. nah ya kayak gitulah sepertinya. Kayak gitu kayaknya. Ini Gitu. nih, kalau ngomong sama anak organisasi gitu Kak Pais, udah dalam hati kayak organisasi deh ya, udah dalam Iya. hati, udah masuk banget ke hati. Walaupun internal udah cut off, jadi apa demisioner, bisa digarisbawahi demisioner, tapi di eksternalnya masih ada. Kalau kita ngomong sama orang organisasi gitu ya, kayak ada udah di hati gitu. Ngomongnya juga pakai tahap-tahap betul. Kalau tadi sudah Mas tadi kan menjelaskan mengenai bakal calon nih Mas. Kepikiran nih Mas, tipe-tipenya nih Mas. Tipe-tipe untuk Mas pilih nantinya itu. Iya. Untuk Apakah jadi seorang pemimpin. Apakah seperti Kak Pais? Apa seperti Mbakta? Ya. Kalau aku sih untuk harapan yang jadi kandidat nanti, pastinya tipenya yang pertama itu pasti kita harus lihat jujur pertama, Jujur, ya kan? jujur. Pemimpin jujur, karena dimana kalau pemimpin yang jujur, insya Allah nanti bisa membuat Indonesia ini lebih baik lagi. Maju, amin, lebih maju lagi. Maju Gitu. 100 meter atau gimana? Maju sejauh mungkin makanya seperti itu harapannya. Nah kemudian yang kedua pastinya kita harus cari yang bertanggung jawab. Betul sekali. Ya kan, bertanggung jawab. Dimana kalau pemimpin tersebut sudah bertanggung jawab atas apa yang sudah diemban menjadi presiden, itu pastinya nanti kita berharap dia bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Harapan kita seperti itu sih. Dan yang terakhir sih, Apa tuh? tipe kalau menurut saya pastinya amanah, Oh, dapat amanah. kita Dapat percaya. dipercaya. Ya, salah satu sifat yang dimiliki Baginda. baginda Nabi Sallallahu Alaihi Aduh, Wasallam. bawa Gitu. hadis nih anak Yayan. Itu, ya gitu, seperti itu. Jadi itu sih, cuman 3 itu yang penting harus kita pegang sebagai tipe kepemimpinan yang akan datang, kayak gitu sih. Ya berarti dari rakyat untuk rakyat. Nah, ya pokoknya siapapun yang menjadi presiden, pemimpin nanti itu harus pro dengan rakyat. Pokoknya
untuk rakyat dan dari rakyat, pokoknya untuk rakyat. Oh ya, pokoknya Seluruhnya gak enak. tuh. Jangan sampai Iya. pas calon saja. Iya. Manis, kalah manis mas. Ya, seperti- Hanya Jadi, apa? ya, Hanya ya. opini. Hanya opini Iya, belakang oke. gitu ya. Nah tadi kan kita udah bahas tentang pandangan, kesiapan, ya. kesiapannya Mas Imam gimana. Terus tipenya juga udah kita bahas. betul. Nah kan Mas Imam ini merantau ya, merantau dari Palembang, dari Oki ya, daerah Oki. Nah kesiapan di daerah itu gimana sih Mas? Udah Suasana. ada? Iya suasana Suasana pemilu gitu. sebelum pemilu ini ya. Kalau di sana sepertinya kalau untuk pemilu-pemilu seperti ini udah agak-agak rame sih. Agak-agak rame seperti ya spanduk-spanduk mungkin udah bertebaran beberapa sih, beberapa kayak seperti itu. Kemudian untuk masyarakat di situ juga untuk menyambutnya ya disambut dengan baik, tidak ada konflik-konflik seperti apapun, tidak ada. Dan juga kalau untuk KPU itu sendiri mungkin sudah bergerak sih untuk mempersiapkan pemilu 2024 itu. Ya. Ya. Apakah Mas Apa ya? Imam ini termasuk salah Enggak, saya Enggak. netral. Tahu. Iya, sebenarnya kan mahasiswa Netral. akhirnya kan untuk mencari Informasi itu angka. lebih sat gitu. Update aja sih, update berita-berita aja kayak gitu. Berarti Mas ini jurusan apa di kampusnya? Komunikasi penyiaran Islam. Oh, komunikasi wajar sih Kak Pais kalau Cara memang. bicaranya juga. Kalau anak komunikasi gitu ya, satsetnya lewat internet. Satu. Masih lewat apa gitu. Masih lewat emak kita. Betul. Saya. Ya berarti persiapan di Oki ya betul ya? Ya, di Oki. Di Oki di Palembang itu udah mulai masang-masang baleho dan lain sebagainya. Tentunya untuk pemilu tahun depan Mas Imamnya pulang atau tetap di sini? Belum tahu sih. Kita lihat kondisi gimana besok 2024. Kayaknya pulang. Pulang. Harus pulang. Karena itu momen buat kita untuk mencoblos tadi. Hak suara kita ada di situ. Ya biar kita tren harus gitu keluar. kan di sini. Iya, kayak gitu. Coblos. Karena sudah terdaftar juga mas. Ya, udah daftar Masih juga. masuk kakak berarti. Oh iya, masih. Ya, masuk Kalau kakak. nggak masuk buat siapa? Nah nih kan pemilu-pemilu yang mau datang nih tahun depan. Nah pengalaman dari Mas Imam sendiri dari pemilu-pemilu sebelumnya gimana? Tahun-tahun sebelumnya? 2019 ya. Iya karena tahun Suasana 2000. yang di sana, Iya, tahun di sana. suasana yang menurut Mas Imam yang kayak ini deh gitu. Kalau pengalaman yang kemarin ya, yang ada di daerah saya kemarin tuh pasti nanti ya. Kalau pengalaman yang kemarin tuh, jadi kayak apa ya? Ada kelompok atau kubu-kubuan lah itu. Ada yang pro sama yang ini sih. Nanti ada juga yang kontra sama ini. Itu ada yang pro satu, ada yang pro dua, ada kontra satu kayak gitu. Jadi nanti segala macam seperti itu pasti ada nanti di daerah situ. Itu kemudian seru sih kalau lihat kayak gitu. Dan biasanya kalau sudah pemilu itu ya sudah nggak ada yang dibahas lagi kubu-kubu lagi, kita normal seperti biasanya kayaknya biasa itu. Walaupun ada sih beberapa yang masih kamu masih dukung itu Apa kamu yang pilih itu? ya. Walaupun itu teman sendiri. Iya biasanya kayak gitu, tapi hanya beberapa, salah satu orang atau dua oknum sih. Oknum sendiri. Kak Pai pengalaman. Iya, itu sih. Biasa saja sih, sama seperti Mas Imam juga. lebih Di kalangan pro orang ya. tua, kita di keluarga aja kayak gitu juga. Mas. Iya, biasanya. Kita pilih yang itu, Iya kan? pilih yang itu. Iya. Lah, kok beda gitu. Jadi kalau di rumah itu tinggal diam saja. Iya, diam. Yang penting kita coblos ya enggak? Iya, kayak gitu. Kalian lebih ke pengalaman yang agak pahit. Agak pahit. Jadi nggak bisa ke kubu ini, nggak bisa ke kubu ini. iya. Jadi netral. Netral. Ya, lebih ke netral. Oke, itu pengalaman dari Mas Imam sama sekaligus host saya. Karena saya juga gitu, sekalian curhat nih ya teman-teman. Terus nih Mas Imam, kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi itu menyikapi sikap untuk menuju ke pemilu tahun 2024 itu gimana? Menurut Mas Imam? Kalau menyikapi saya sebagai mahasiswa ya. Kalau untuk sebagai mahasiswa kita harus berperan penting sih buat pemilu 2024 ini. Ya. Karena kita sebagai mahasiswa ya,
itu pastinya perannya untuk mensosialisasikan pemilu 2024 ini agar berjalan sukses dan kemudian tidak adanya konflik. Kemudian kita berikanlah pemahaman, mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya itu tugas kita sebagai mahasiswa, karena kita orang yang berintelektual, intelektual dan pemahaman kita harus sesuai lah dengan apa yang kita ketahui tadi, iya terjadi. Jadi kita bisa memberikanlah masyarakat itu pemahaman ataupun hal-hal lain. Jadi kita sebagai mahasiswa bukan hanya diam saja akan hal pemilu 2024, jadi kita harus ikut berperan aktif mensukseskan. Dari kita tuh lebih menata lagi ya, dan lebih lebih meluruskan lah. Nah gitu. Ya. Nah, jangan sampai ada konflik-konflik yang akan terjadi gitu. Akan terjadi gitu ya, terhadap pemilu yang akan datang kayak begitu. Ya. Terus nih ya, menurut Mas Imam nih, harapan nih ya Kak Pais ya, harapan ke depannya untuk pemilu tahun 2024 nanti gimana? Sekaligus motivasinya untuk seluruh kalangan mahasiswa. Harapan ya, kalau harapan sih untuk pemilu 2024, semoga 2024 nanti tahun depan itu berjalan dengan sukses. Amin. Tanpa adanya konflik-konflik yang dilalui. Kemudian semoga apa yang sudah terpilih nanti menjadi pemimpin selanjutnya di negara kita ini itu bisa memajukan Indonesia ini dan lebih baik lagi dan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Amin. Itu sih harapan kayak gitu. Semoga siapapun yang menjadi pemimpin siapapun yang menjadi pemimpin nanti itu dia dari rakyat dan nantinya pasti untuk rakyat gitu. Semoga kedepannya juga seluruh masyarakat Indonesia tuh bisa memilih yang lebih baik lagi, yang bertanggung jawab lagi, betul Kak Pais? Yang harus amanah juga. Gitu. Kak Pais ada pertanyaan lagi untuk Kak Imam? Kalau pertanyaan nih Mas, seputar mahasiswa ya Mas ya, di saat pemilu tahun 2024 ini Mas. Kan saya sebagai mahasiswa ini Mas. Terkadang itu kan kita sebagai mahasiswa ini ada kesibukan tersendiri itu Mas. Dan juga terkadang kita banyak relasi ya Mas ya. Nah, gimana sikap Mas terhadap teman-teman Mas yang tidak ingin ikut serta dalam pemilu Mas, yang golput itu Mas, itu gimana itu Mas? Apa kita harus memberikan paksaan pada dia atau gimana? Kita mencaci maki dia Mas atau kita Jangan sampai. Tentunya itulah tadi peran kita kan, apalagi kita yang sebagai mahasiswa, tentunya pertama kita harus mengajak, yuk kita sama-sama mensukseskan pemilu ini, harus kayak seperti ini dan biasanya pasti ada alasan kalau dia mau golput seperti itu. Nah, kita berilah pemahaman yang membuat dia mungkin kita harus coblos, harus memilih seperti itu. Jadi jangan sampai pemahaman yang negatif tadi masih banyak di kalangan yang belum mengetahui atau minimnya pengetahuan tentang pemilu ini gitu. Itu sih. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita udah nanya-nanya nih sama Mas Imam Khairi yang udah panjang lebar. Iya, udah panjang lebar tentang pemilu, tapi pesannya ini untuk semuanya kalau bisa jangan ada yang golput ya. Karena kita mau memajukan Indonesia yang lebih maju lagi ke depannya, betul. Karena pemimpin yang baik itu tergantung pilihan kita ya Mas. Pemimpin yang baik adalah tergantung pilihan rakyat. Gitu. Kalau aku sih lebih kayak ke siapa aja jadi pemimpinnya, asal bisa membuat masyarakat kita aman, damai, tentram. Yang memiliki 3 tipe tadi. Iya, 3 tipe tadi. Tanggung jawab, jujur, sama amanah. Ya, amin. Oke Mas Imam, untuk menutup podcast kita pada sore hari ini,
apa nih kata-kata dan motivasinya untuk mahasiswa yang tadinya kura-kura bisa kupu-kupu bisa dikura-kura, atau dari kura-kura bisa dikurcaci. Tahu nggak kurcaci namanya apa? Kurcaci. Tahu nggak? Ada. Apa coba? Pulang cari caci. Uang. Cari uang. Oh, baru tahu saya kali. Sama Kurcaci apa? Apa nih motivasi untuk mahasiswa? Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang ada di luar ataupun di dalam, tentunya semangat kalian berkuliah, jangan sampai patah untuk kuliah. Tentunya apapun yang ada rintangan waktu kalian berkuliah itu jangan sampai kita jangan sampai kita kayaknya berat, jangan sampai berpikir seperti itu. Kita jalani aja apa adanya. Kemudian kalau bisa ikutlah organisasi-organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lain. Mengapa? Karena kuliah saja nantinya itu hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk pemahaman atau ilmu yang luar kita juga dapat dari mana? Ya dari organisasi tersebut. Jadi kita mendapatkan dua pengetahuan, bukan hanya di seputaran perkuliahan, tetapi juga di masyarakat ataupun di lainnya seperti itu. Jadi itu pesan dari saya, tetap semangat dan jangan lupa ikutilah kegiatan-kegiatan yang berupa yang membuat minat dan bakat kita semakin seperti. Nah gitu teman-teman, tadi kita udah podcast sama narasumber kita yang kece, aktivis dengan Mas Imam Khairi, sama Mas Imam Khairi, sama partner saya. Makasih ya Mas Faiz ya, sudah sama-sama temenin Mbak saya Okta sore hari ini dalam podcast kita balik pula saya di channel KPI 6B tentunya. Pesan dari Mas Faiz apa nih untuk mahasiswa? Kalau pesan saya sih nggak banyak, intinya jangan golput 2024. ya itu juga. Kalau pesan dari saya adalah semangat untuk mahasiswa semester akhir tentunya, hadapi pemilu dengan senyuman siapapun pemimpinnya, kita tetap join, tetap mendukung semuanya. Tetap join ya. Walaupun bukan pilihan kita. Oke. Mungkin itu dari podcast dari kami. Terima kasih banget udah nonton. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Imam udah datang di studio kami yang sederhana ini. Semoga pesan-pesan ini bisa kita salurkan, kita sampaikan sama teman-teman. Amin. Ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Oktalia Harparini. Saya Muhammad Faiz Ramdhani dan narasumber kita. Saya Imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.